Eksplorasi abad ke-15 sampai abad ke-17 adalah masa ketika bangsa-bangsa Eropa melakukan pelayaran jauh untuk mencari wilayah baru, jalur perdagangan, dan sumber kekayaan. Penjelajahan ini kemudian berkembang menjadi penjajahan di berbagai wilayah Asia, Afrika, dan Amerika. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya penjelajahan samudra dan penjajahan adalah: yang pertama, jatuhnya Konstantinopel 1453. Kota Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453. Akibat jalur perdagangan antara Eropa dan Asia melalui Laut Tengah menjadi sulit, bangsa Eropa kemudian mencari jalur laut baru langsung ke Asia. Yang kedua, kebutuhan rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh sangat dibutuhkan di Eropa sebagai bumbu, pengawet makanan, dan obat. Harga yang mahal mendorong bangsa Eropa menjadi sumbernya langsung ke Asia, termasuk Nusantara. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan kompas, peta kartografi, dan kapal jenis karavel memungkinkan pelayaran jarak jauh melintasi samudra. Yang keempat, semangat 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan dan kekuasaan, Gospel menyebarkan agama Kristen. Berikut adalah 4 bangsa penjajahan samudra. Portugis. Portugis adalah pelopor penjelajahan samudra. Bartolomeu Dias 1448 berhasil mencapai Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Vasco da Gama 1498 berhasil mencapai India melalui jalur laut. Afonso de Albuquerque 1511 menaklukkan Malaka untuk menguasai perdagangan Asia. Portugis kemudian menguasai Maluku sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. B. Spanyol. Christopher Columbus 1492 menemukan benua Amerika ketika berlayar ke barat. Ferdinand Magellan 1516 sampai 1522 memimpin pelayaran pertama mengelilingi dunia. Spanyol kemudian menjajah wilayah Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Filipina. C. Belanda. Belanda datang ke Indonesia pada akhir abad ke-16. Cornelis de Houtman tiba di Banten 1596. Tahun 1602 didirikan Fok. Fok memiliki hak monopoli perdagangan, mencetak uang, membentuk tentara, dan membuat perjanjian. Belanda kemudian menjajah Indonesia selama lebih dari 300 tahun. Inggris. Inggris mendirikan East India Company pada tahun 1600 untuk berdagang di Asia. Inggris akhirnya menguasai India dan beberapa wilayah lain. Selanjutnya ada proses terjadinya penjajahan. Awalnya bangsa Eropa hanya berdagang. Namun karena persaingan dan keinginan menguasai sumber daya, mereka mulai mendirikan benteng dan pos dagang, memaksakan monopoli perdagangan, campur tangan dalam urusan politik kerajaan lokal, menggunakan kekuatan militer untuk menguasai wilayah. Akhirnya perdagangan berubah menjadi penjajahan penuh. Berikut adalah penjajahan samudra. Dampak positif. 1. Perkembangan ilmu pelayaran dan peta dunia. 2. Terjadinya pertukaran budaya dan pengetahuan antar bangsa. 3. Dikenalnya sebagai tanaman dan komoditas baru di dunia. Dampak negatif. 1. Penindasan dan eksploitasi rakyat di daerah jajahan. 2. Perbudakan dan kerja paksa. 3. Kerusakan ekonomi dan sosial masyarakat lokal. 4. Hilangnya kedaulatan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika. Berikut adalah akhir era eksplorasi pada abad ke-18 dan ke-19. Kolonialisme semakin meluas. Namun pada abad ke-20 banyak negara jajahan mulai bangkit dan memperjuangkan kemerdekaannya, termasuk Indonesia yang merdeka pada tahun 1945. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penjajahan samudra pada era eksplorasi
kebutuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan ambisi kekuasaan masyarakat. Penjelajahan tersebut membawa perubahan besar dalam sejarah dunia dan menyebabkan lahirnya kolonialisme di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Dampaknya masih terasa hingga sekarang dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial juga.